Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan terkait studi kasus penyakit menurun terpaut autosom sindroma Lawrence-Moon-Bardet-Bied. Nah, tugas ini disusun guna memenuhi tugas mata kuliah dari genetika dengan dosen pengampu Ibu Ika Sukmawati MPD. Nah, sebelumnya di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Azam Mazita dengan NPM 2010303001, kemudian Felita Rahma Gisela dengan NPM 2010303055, kemudian saya sendiri Nadia Faiza Zarhat Nurbaiti dengan NPM 2010303058, serta yang terakhir ada Rizkyana Diahastuti dengan NPM 2010303117. Nah, yang pertama ada bab 1 yakni pendahuluan. Nah, untuk latar belakangnya di sini, sindroma Lawrence-Moon-Bardet-Bied atau SLMBB merupakan suatu kelainan genetik yang diwariskan secara autosomal resesif dan jarang dengan spektrum gambaran klinis yang luas. Berdasarkan Bills, P.L., L. Kiyoglu, N. Wolf, E.S. Parker D. N. Fieldner F.A. 1999. Nah, pada tahun 1866, dua dokter di Inggris, Lawrence dan Moon, menguraikan kasus satu keluarga yang 4 dari anggota keluarganya memiliki masalah pada retina, ketidakseimbangan ketika berjalan, serta masalah pada tulang belakang dan juga keterlambatan tumbuh kembang. Kemudian di tahun 1920-an, Bardet di Prancis dan Bied di Jerman secara terpisah mempublikasikan artikel yang mendeskripsikan tentang pasien dengan jari tambahan pada tangan dan kaki sejak lahir, obesitas infantil, dan kelainan retina. Kemiripan gambaran pada pasien tersebut membuat suatu kesepakatan untuk menyebutnya sebagai satu sindroma, yaitu SLMBB, dikutip oleh LV M 1970. Nah, kemudian ciri-ciri klinis yang umum pada SLMBB ini adalah distrofi sel batang kerucut atau cone rod dystrophy ataupun degenerasi pada retina, polidaktili, tepatnya heksadaktili pada jari-jari tangan maupun kaki, obesitas, retardasi mental, hipogonadisme, serta disfungsi ginjal. Namun, ekspresi klinis atau fenotip dari SLMBB ini dapat bervariasi dalam keluarganya dan sering sulit diagnosis. Nah, pada kelainan yang bersifat autosomal resesif, kedua orang tua harus menjadi pembawa atau karir gen mutan dan keduanya harus menurunkan defek tersebut kepada anaknya sehingga anak tersebut sampai menderita SLMBB. Nah, jika kedua orang tua merupakan pembawa gen tersebut, maka terdapat 1 dari 4 kemungkinan lahir anak dengan sindroma ini. Nah, kemudian rumusan masalah di sini ada yang pertama, apa itu sindroma Lawrence-Moon-Bardet-Bied atau SLMBB? Kemudian apa yang menyebabkan SLMBB dapat terjadi? Kemudian yang ketiga ada bagaimana gejala pada SLMBB? Yang keempat, bagaimana pola pewarisan yang mendasari SLMBB? Yang kelima, bagaimana diagnosis pada kelainan yang terjadi? Kemudian yang enam, mungkinkah dilakukan screening untuk mengetahui terjadinya SLMBB? Dan yang terakhir, bagaimana cara penanganan dari SLMBB itu sendiri? Nah, untuk tujuannya, yang pertama mengetahui sindroma Lawrence-Moon-Bardet-Bied, kemudian yang kedua mengetahui penyebab terjadinya SLMBB, yang ketiga mengetahui gejala pada SLMBB, yang keempat mengetahui pola pewarisan yang mendasari SLMBB, yang kelima mengetahui diagnosis pada kelainan yang terjadi, yang keenam mengetahui kemungkinan dilakukannya screening untuk mengetahui terjadinya SLMBB, dan yang terakhir ada mengetahui cara penanganan dari SLMBB. Kemudian kita masuk ke bab 2 yakni pembahasan di sini.
A. Sindroma Lawrence-Montbardet-Bied atau SLMBB. SLMBB adalah penyakit langka asal genetik yang ditandai terutama oleh perkembangan orang yang dilahirkan dengan 6 jari. Sindrom Bardet-Bied atau BBS juga disebut sindrom Lawrence-Montbardet-Bied atau SLMBB adalah kelainan genetik dengan keterlibatan multisistem yang berarti bahwa ia mempengaruhi berbagai sistem tubuh, menyebabkan memburuknya para korban bahkan lebih besar. Nah, sindroma Lawrence-Montbardet diketahui sebagai penyakit genetik monogenik yang diwariskan secara autosomal resesif. Nah, diagnosis ditegakkan berdasarkan pada tanda kardinal yang telah terjadi, yaitu polidaktili, obesitas 80%, Rotkin dystrophia, kemudian hipogonadisme, dan retardasi mental. Selain tanda kardinal tersebut, pada SLMBB mungkin terjadi brachidaktili atau sindaktili, speech language learning disabilities, kemudian gangguan ginjal, dan bisa juga jantung. Pernah juga dilaporkan adanya hipertensi sebanyak 60% serta diabetes mellitus pada kasus SLMBB. Nah, dikutip dari Jones KL 2006 dan Magende 2002. Yang kemudian penyebab Lawrence-Montbardet-Bied atau SLMBB ini merupakan kelainan genetik yang diwarisi dari pola resesif autosom, yang berarti bahwa kedua salinan gen dalam setiap sel memiliki mutasi. Nah, telah dikonfirmasi bahwa ada 14 gen yang terkait dengan sindrom ini. Nah, ini disebut BBS. Nah, mutasi yang paling umum terjadi pada gen BBS1 yang hadir pada sekitar 18% sampai 32% dari mereka yang terpengaruh. Nah, masalah-masalah dalam gen ini adalah hasil dari kekurangan atau kerusakan protein yang berbeda yang terlibat dalam berfungsinya silia. Silia ini adalah proyeksi mikroskopis yang menonjol dari banyak jenis sel. Ini terlibat dalam pergerakan sel dan pensinyalan kimia. Nah, silia ini juga diperlukan untuk dapat merasakan rangsangan sensorik seperti penglihatan, penciuman, ataupun pendengaran. Dari secara umum, orang tua dari individu dengan SLMBB ini masing-masing membawa salinan gen yang bermutasi, tetapi tidak menunjukkan tanda atau gejala penyakit. Mereka hanya sebagai pembawa. Kemudian pada kasus yang diangkat oleh peneliti, ada seorang anak laki-laki berusia 15 tahun datang ke Poliklinik Mata RSUP Dr. Sarjito dengan keluhan penurunan tajam penglihatan pada kedua mata. Nah, pasien ini tidak tinggal dengan kedua orang tuanya, namun tinggal di pondok sehingga keluhan berawal dari gurunya. Gurunya sering melihat yang bersangkutan jika berjalan kadang menabrak sesuatu, terutama jika menjelang malam hari. Nah, keluhan tersebut menurut pengamatan gurunya terjadi 1-2 tahun terakhir ini. Nah, guru-gurunya ini sempat berpikir mungkin karena ada gangguan penglihatan pada anak tersebut, sehingga mereka memberitahuan kedua orang tuanya dan menyarankan untuk pemeriksaan ke dokter mata. Namun ketika datang ke poliklinik, anak tersebut tidak banyak mengeluh. Anak ini agak sulit untuk diajak berkomunikasi dan ibunya pun mengatakan dari kecil anak ini memang agak sulit untuk berbicara, diajak berkomunikasi, dan prestasi di sekolahnya pun kurang baik. Kemudian keluhan penglihatan ini tanpa disertai keluhan lainnya seperti mata merah ataupun nyeri, sehingga tidak ada riwayat kejang ataupun kurang pendengaran. Nah, di situ ada gambar 1 terkait pohon keluarga. Nah, dari riwayat keluarganya, sepupu dari pihak ibu anak ini juga menderita retinitis pigmentosa. Namun kondisi lainnya tidak diketahui secara jelas. Nah, di sini teman-teman bisa melihat gambar pohon keluarga ya di gambar 1 ini. Nah, sewaktu ditemukan adanya retinitis pigmentos, ada kecurigaan untuk suatu sindrom tersebut, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan fisik secara detail ya. Kemudian ternyata pada pemeriksaan tampak bekas operasi pada kedua telapak tangan serta kaki kanan. Ketika ditanyakan, ibunya mengatakan bahwa anak ini dioperasi karena alasan kosmetik saat anak berusia 3 bulan, karena terlahir dengan 12 jari tangan, masing-masing 6 jari untuk tangan kanan dan kiri, serta 6 jari pada kaki kanan. Nah,
Itu terlihat pada gambar 2 ya. Gambar 2 di sini anak panah yang menunjukkan polidaktili ekstremitas atas telah dilakukan operasi. Nah, telah dilakukan operasi. Kemudian yang bawah anak panah menunjukkan polidaktili post aksial ekstremitas bawah yang telah dioperasi. Nah, terlihat bahwa di situ terdapat keterangan bahwa di situ terlihat sebenarnya punya 6 jari namun telah dioperasi. Nah, next di sini gejala Lawrence-Montbardet-Witt. Nah, karena sindrom ini mempengaruhi berbagai bagian tubuh, gejalanya akan sangat bervariasi, bahkan di dalam keluarga yang sama yang mengalaminya. Nah, di antara gejala menonjol yang dimiliki adalah sebagai berikut. Yang pertama ada rinitis pigmentosa. Ini disebabkan oleh distrofi pada kerucut dan batang, menjadi salah satu karakteristik utama dari sindrom ini karena menimbulkan masalah serius dalam penglihatan, khususnya menyoroti kemunduran progresif pada retina. Gejala-gejalanya pun termasuk kepikunan yang berlebihan terhadap cahaya yang terang, berkurangnya penglihatan dan hilangnya penglihatan. Nah, gejala ini timbul selama masa kanak-kanak dan masa kanak-kanak itu berakhir dengan kebutaan pada lebih dari 90% kasus. Nah, pada remaja pun dan pada masa dewasa. Nah, yang kedua ada ginjal polikistik. Nah, sekitar 50% orang dengan kelainan pada ginjal dipengaruhi dalam beberapa cara, sementara 5% mengalami gagal ginjal. Masalah-masalah ini sangat serius sehingga jika mereka tidak diriwayat lebih awal, mereka bahkan dapat menyebabkan kematian. Kemudian ada polidaktili posttarsal, termasuk jari tambahan di sebelah jari kelima, di kaki atau di tangan. Terjadi pada 62 kasus. Nah, jari-jarinya ini lebih pendek dan tulang tangan serta kakinya itu lebih lebar. Kemudian ada obesitas ya. Nah, di sini obesitas merupakan salah satu fitur karakteristik dari sindrom Bardet-Biedl. Nah, biasanya dimulai pada masa kanak-kanak dan berlanjut hingga dewasa. Di antara komplikasi yang bisa terjadi adalah diabetes tipe 2, kemudian tekanan darah tinggi atau hipertensi, serta kadar kolesterol sangat tinggi atau hiperkolesterolemia. Nah, kemudian gejala yang lain ada kurangnya perkembangan genitalia dan infertilitas, terutama pada anak laki-laki karena kegagalan dalam produksi hormon juga disebut hipogonadisme. Kemudian gangguan belajar yaitu kesulitan dalam berbicara dan bahasa ya. Kemudian yang ketujuh ada masalah dalam perilaku. Sering mengalami ledakan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi gejala ketidakmatangan emosional. Kemudian fitur wajah yang berbeda, termasuk anomali gigi dan hilangnya indera penciuman sebagian dan bahkan lengkap. Dan yang di sini ada yang terakhir adalah masalah neurologis yang dapat menyebabkan kesulitan koordinasi dan keseimbangan. Pada kasus yang telah diangkat oleh peneliti, polidaktili pada kasus-kasus SLMBB didapatkan sekitar 69% merupakan polidaktili post aksial dekat jari kelingking atau jari kaki kelima. Nah, kemudian 21% diantaranya melibat keempat ekstremitas, 80% pada ekstremitas atas, dan 20% lagi pada ekstremitas bawah. Nah, di sini ada keanekaragaman ekspresivitas ya. Kemudian kelainan pada mata berupa retinitis pigmentosa atipikal atau Cone-Rod dystrophy. Terjadi pada 93% kasus dengan 15% mulai tampak di usia 5-10 tahun. Pada kasus ini, yang khas adalah penurunan visus dirasakan terutama saat sore atau malam hari. Walaupun pada kasus ini visus masih dapat mencapai 6/12, namun gangguan penglihatan di sore atau malam hari diakibatkan gangguan pada sel batang yang banyak terdapat di bagian perifer dan berperan untuk penglihatan di malam hari. Sedangkan sel kerucut banyak terdapat di retina sentral dan berperan untuk melihat detail. Melihat detail. Nah, sehingga gangguan pada sel kerucut menyebabkan buta warna seperti yang terjadi pada kasus ini. Nah, dikutip dari Magen et al. Tahun 2002. Nah, gangguan penglihatan ini juga digambarkan dengan hasil pemeriksaan lapang pandang yang berupa depresi berat untuk kedua mata.
Pada kasus LMBB, biasanya gangguan visus mulai terjadi pada usia dekade 1 dan sering mulai dirasakan pada awal dekade 2. Keluhan ini semakin lama dapat memberat dan mayoritas terjadi gangguan visus berat pada dekade ketiga. Bagaimanapun juga, 73% kasus mengalami kebutaan di usia 20-an. Dikutip dari Jonas KL tahun 2006. Kemudian kita berlanjut kepada pola pewarisan Lawrence-Montbardet-Bied. Terdapat 3 pola pewarisan ya di sini, dominan autosomal, resesif autosomal, dan resesif terangkai X. Nah, pada silsilah kasus yang telah diulas menunjukkan bahwa kedua orang tua yang penderitanya adalah normal. Jadi kecil kemungkinannya pada kasus ini pewarisan secara dominan autosomal. Pada kasus ini dari 4 bersaudara yang hidup, kebetulan semua laki-laki ternyata 2 anak atau 50% menderita SLMBB. Jadi ada kemungkinan besar bahwa pewarisan penyakit tersebut pada kasus ini adalah cara resesif terangkai X ya. Jika demikian, maka ayah penderita adalah normal, sedangkan ibu penderita adalah heterozigot resesif atau sebagai karir ya, di sini sebagai pembawa. Nah, meski demikian belum dapat disimpulkan kemungkinan pewarisan resesif autosomal karena kebetulan dalam kasus semua anak berjenis kelamin laki-laki. Kemudian berlanjut pada diagnosis Lawrence-Montbardet-Bied. Nah, di sini pada kasus yang diulas, sindroma Lawrence-Montbardet-Bied tersebut didiagnosis didasarkan pada polidaktili post-aksial pada kedua telapak tangan dan kaki kanan yang telah dioperasi pada anak yang gemuk sejak kecil. Didapatkan juga bahwa anak tersebut kesulitan untuk berbicara dengan lancar dan kurang baik dalam mengikuti pelajaran. Speech language learning disabilities. Nah, mengalami gangguan penglihatan terutama pada sore atau malam hari dan didapatkan adanya retinitis pigmentosa. Nah, rata-rata usia saat terdiagnosis itu di bagian mata sekitar 9 tahun setelah gangguan penglihatan lebih nyata. Nah, screening Lawrence-Montbardet-Bied perlu diketahui bahwa pada dasarnya screening adalah sebuah prosedur tes atau pemeriksaan untuk mengetahui potensi atau gangguan kesehatan pada seseorang. Screening ini dilakukan dengan tujuan mendeteksi sejak dini untuk mengurangi risiko penyakit atau memutuskan metode pengobatan yang paling efektif. Nah, tes ini tidak masuk dalam kategori diagnostik, tetapi digunakan untuk mengidentifikasi populasi yang harus untuk menjalani tes tambahan untuk menentukan ada atau tidaknya suatu penyakit. Nah, tes screening ini akan dapat dilakukan dan dipertimbangkan jika terdapat adanya penyakit yang tinggi dengan potensi konsekuensi yang serius. Kondisi penyakit memiliki riwayat alami dengan tahap laten dengan tanpa adanya gejala. Nah, terlepas itu pendeteksian bisa bermanfaat dalam meningkatkan kemungkinan hasil kesehatan yang menguntungkan dalam hal menurunkan angka morbiditas atau mortalitas suatu penyakit. Dengan adanya hal tersebut, perlu dilakukan screening pada seseorang sehingga akan dapat terdeteksi adanya penyakit sejak dini. Nah, sindrom Lawrence-Montbardet-Bied merupakan sebuah sindrom atau suatu kelainan genetik yang diwariskan secara autosomal resesif. Sindrom tersebut mempunyai ciri-ciri atau gejala seperti yang telah diulas sehingga dalam penanganannya perlu dilakukan screening terlebih dahulu. Nah, screening dalam penanganan SLMBB ini dilakukan untuk mendeteksi sejak dini adanya sindrom tersebut. Nah, proses screening dilakukan dengan melihat gejala atau ciri-ciri yang nampak pada seseorang. Pengadaan proses screening ini diharapkan dapat mendeteksi secara dini terkait sindrom Lawrence-Montbardet-Bied sehingga penanganannya dapat dilakukan sedini mungkin agar nantinya komplikasi yang terjadi dapat diminimalisir bahkan dapat terpantau dengan baik. Nah, screening terkait sindrom Lawrence-Montbardet-Bied ini dapat dilakukan sebagai bentuk pencegahan munculnya penyakit-penyakit lain yang dapat menyebabkan komplikasi pada penderitanya. Seperti gejala obesitas yang dapat terjadi pada pengidap SLMBB ini dapat diminimalisir dengan adanya proses screening yang dilakukan, sehingga kemungkinan terjadi obesitas pada pengidap semakin berkurang dan pengidap bisa berangsur melakukan kegiatan seperti halnya orang normal. Namun bukan berarti dapat sembuh seluruhnya, karena mengingat kelainan tersebut merupakan kelainan yang dibawa sejak lahir dan memang sudah terjadi ketika pengidap masih dalam kandungan ya, belum lahir seperti itu.
Nah, kemudian bagaimana sih cara penanganan Lawrence-Moon-Bardet-Bied ini? Nah, sejauh ini belum ada obat atau cara untuk menangani sindrom Bardet-Bied. Nah, secara umum manifestasi penyakit diobati sesuai dengan gejala seperti masalah penglihatan, obesitas, masalah ginjal, dan lain sebagainya. Nah, evaluasi fungsi oftalmologis dan ginjal dilakukan secara rutin karena kegagalan untuk mengobati gagal ginjal dapat mengakibatkan suatu hal yang lebih parah, yakni kematian ya. Nah, untuk kehilangan penglihatan secara progresif, evaluasi awal akan membantu untuk merencanakan perawatan yang lebih baik, mengingat tingginya kemungkinan kebutaan yang disebabkan oleh gangguan ini. Nah, mengenai hipogonadisme, perawatan dengan hormon biasanya digunakan. Untuk mengendalikan obesitas dapat dilakukan diet yang sehat dan seimbang. Sedangkan untuk masalah ginjal biasanya dilakukan transplantasi ya di sini. Transplantasi. Nah, kemampuan berkomunikasi dapat dilatih dengan terapi khusus dan orang tua ataupun lingkungan sekitarnya untuk dapat melakukannya di rumah dengan meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Sedangkan untuk polidaktili dapat dilakukan prosedur bedah. Nah, di sini dikutip dari Qureshi T 2003 dan Kerit di 2006. Nah, kemudian kita masuk ke bab 3 yakni penutup. Di sini ada kesimpulan. Nah, jadi kasus sindroma Lawrence-Moon-Bardet-Bied ini merupakan penyakit genetik yang diwariskan secara autosomal resesif dan jarang terjadi. Perlu kewaspadaan terhadap kasus-kasus retinitis pigmentosa pada anak sebagai manifestasi klinis pada mata yang paling umum yakni 93% dan adanya keterlibatan ginjal karena merupakan kasus yang paling umum menyebabkan mortalitas. Nah, mungkin untuk sindrom Lawrence-Moon-Bardet-Bied ini pada studi kasus di sini mungkin saya cukupkan saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.